Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Qala musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bi bidzalin. Amin. Rabbana la ilma lana innaka antal alimul hakim. Allahumma midana bi madadi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirin Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati para jemaah ya, ngaji Safinatun Najah. Kemarin kita sudah membahas, mohon maaf kemarin ya minggu tenang, saya tenang gitu aja. Terus ini sudah mulai ngaji. Nah, kita satunya lagi mana ini? Katanya mana? Ini sudah mulai ngaji ya, saya ujian ya, saya ujian. Saya prakteknya seperti yang kemarin aja, kan sesuai yang ada di jadwal kalender mahasiswa gitu aja ya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah mengaji sampai bab udurnya sholat. Oh iya. Ya, udurnya sholat, ada syarat sahnya sholat, sampai pada ya syarat sahnya sholat, kemudian aurat ya, auratnya laki-laki dan seterusnya. Sekarang kita lanjut, yaitu tentang rukun sholat yang harusnya kemarin kita baca, tapi ternyata banyak sehingga kita lanjutkan di sesi waktu yang berikutnya ya. Sekarang ya, faslun aihada faslun arkanus sholati. Mungkin kalau Mbak Emi punya kitabnya, difotoin ya, difotokan kemudian di-share di grup atau di mana lah. Kemudian saya fotokan nanti ya. Sebentar, suaranya biar nggak imbang ini. Nanti saya fotokan ini Pak, sudah saya di grup ya. Jadi biar nanti saya apa namanya nge-share-nya mudah. Mungkin Mbak Emi itu, tolong ya. Jadi bantu fotoin apa kitabnya, kemudian saya share. Bilang kalau itu sudah gitu aja. Ya. Sekarang arkanus sholati faslun aihada faslun utawi iki pasal ya. Arkanus sholati utawi piro-piro rukune sholat. Sab'ata iku pitu, sab'ata asyara iku pituras ya. Oh ya wis. Baik, iku pitulas al awalu utawi kang awal, an niatu iku niat ya. Yang pertama yaitu niat. Asani utawi kaping pindho, tapi rotul ikrami iku tapi rotul ikram. Ya, nanti saya terangkan ya sekalian aja ya. Asalisu utawi kang kaping telu, al qiyamu iku ngadeg. Ngalal qadiri ing atase wong kang kuasa ngadeg ya. Alal qadiri ing atase wong kang kuasa ngadeg, orang yang mampu untuk berdiri. Fil ardi ing fil fardi ing dalam salat fardu. Ar-rabi'u utawi kang kaping 4 yang nomor 4, qiraatul Fatihati iku maca Fatihah ya. Qiraatul Fatihati iku membaca surat Al-Fatihah. Al-khamisu utawi kang kaping 5, ar-ruku'u iku ruku. Asadisu kang kaping 6, at-tumakninatu iku tumakninah. Fihi ing dalam ruku. Ya, nanti saya terangkan aja sekalian aja ya. Fihi ing dalam ruku. Asabi'u utawi kang kaping 7. Minta tolong yang grup di Safinah yang bawa kitab difotoin nanti dikirim di grup aja ya, biar nanti yang tidak bawa kitab saya share nanti di materinya ya. Al-i'tidalu iku
Asabiu utawi kang kaping 7 al-ibtidalu iku i'tidal. Wasaminu utawi kang kaping 8 tumak ninatu iku tumak ninah fihi ing dalem i'tidal. At-tasi'u utawi kang kaping 9 as-sujudu iku sujud marrotaini ambal kaping pindho. Sujud selama 2 kali misalnya sujud 2 kali, nanti saya terangkan ya. Nanti akan ada sujud yang setelah ruku dan sujud setelah duduk di antara 2 sujud duduk ya. Sujud kang kaping pindho. Al-asyiru utawi kang kaping 10 al-asyiru utawi kang kaping 10 tumak ninatu iku tumak ninah fihi ing dalam sujud. Jadi intinya begini, semua pekerjaan di sini kalau ruku ya ada tumak ninah, kalau sujud ya ada tumak ninah. Intinya seperti itu. Al-hadisu utawi al-hadiyah utawi kang kaping 10 mah al-asyiru kang kaping 10 fihi ing dalam judul apa al-hadiyah asyara utawi kang kaping 11 maaf ya al-julusu iku lungguh bainas sajadataini ing dalem antarane sujud loro. Asani utawi kang kaping loro asyara kang kaping rolas ya. Asyara asania asyara kang kaping rolas at-tumakninatu iku tumakninah fihi ing dalem sujud loro sajadata ini ya di ing dalam sajadata ini asalisu utawi kang asalisa asyara utawi kang kaping 13 at-tasyahudu iku tahiyat at-tasyahudul akhiru iku tahiyat akhir ar-rabi'a utawi kang kaping ar-rabi'a asyara utawi kang kaping 14 yang ke-14 al-qu'udu fihi iku lungguh. Al-qu'udu iku lungguh fihi ing dalem akhir. Fihi ing dalem ya ini al-akhiru ing dalem akhir ya tasyahud akhir ya. Al-khamisu utawi kang kaping 15 al-khamisa asyara utawi kang kaping 15 as-sholatu iku maca salat. As-sholatu iku maca sholawat ala nabiyyi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ing dalam tahiyat akhir asadisu utawi kang kaping asadisa asyara utawi kang kaping 16 assalamu iku uluk salam memberikan salam asabi'a utawi kang kaping asabi'a asyara utawi kang kaping 17 yang terakhir tartibu iku tertib ya. Ya, sekarang saya terangkan maknanya dulu ya. Rukun sholat. Nah, nih kemarin sudah saya bahas apa itu rukun, apa itu syarat. Sekarang rukun sholat. Kalau rukun sholat berarti segala sesuatu yang ada di pekerjaan sholat tersebut. Apa saja itu? Nah, ini sering disolawati kalau orang sedang sholat ya, istilahnya solawatan ya. Niat takbir ngadeg maca Fatihah ruku tu maknina iktidal tu maknina sujud tu maknina tunggu tu maknina dan seterusnya. Setahu saya itu ada waktu kecil ya. Jadi rukunnya sholat itu ada 17 versi kitab Safinatun Najah. Yang pertama yaitu an-niyatu niat ya. Yang kedua takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram. Ini takbiratul ihram. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram kalau panjenengan semua pernah ikuti khotib atau tulisan saya itu kan jelas ada takbir yang haram yaitu namanya takbiratul ihram. Mengapa dalam sholat dinamakan takbiratul ihram? Karena setelah membaca Allahu Akbar itu diharamkan untuk makan, diharamkan untuk jalan kaki, diharamkan untuk tidur. Jadi kata orang takbir
kemudian naik mobil itu ya enggak apa-apa. Contoh takbiran lebaran itu mungkin seperti itu. Tapi kalau takbiratul ihram, takbir kok haram ya karena hanya ada di sholat. Mengapa kok diharamkan? Ya karena ada pekerjaan mulia namanya sholat. Sehingga namanya takbiratul ihram, takbir yang haram seperti itu. Nah, ada itu. Kemudian yang ketiga, al-qiyamu ala qadir. Berdiri bagi orang yang mampu. Artinya kalau sholatnya tidak mampu untuk berdiri, ya silakan duduk. Ar-rabi'u qiraatul Fatihah. Yang keempat yaitu membaca surat Al-Fatihah. Al-khamisu ar-ruku'u. Yang kelima adalah ruku. Ya, kemudian yang keenam at-tuma'ninah fihi. Kemudian ruku dengan tuma'ninah. Coba Anda perhatikan. Nomor 6 itu ruku dengan tumakninah. Nomor 7, as-sabi'u itu adalah i'tidal. Yang nomor 8, as-saminu tumakninah fihi. Tumakninah ing dalam i'tidal. Setiap kali ada gerakan dalam salat, mesti di belakangnya adalah tumakninah. I'tidal juga sama. Yang ke-7 hitung ya. Itu tidak 8-nya adalah tumak. 9 sujud 2 kali. Kemudian 10-nya adalah asyiru tumanina. Sujud 2 kali itu dengan tumanina. Kemudian berikutnya lagi nomor 12 misalkan ya. Ya seperti hil hadisi asyara julusa baina sajadani sani. Nah, kemudian duduk di antara dua sujud. Oh ya, duduk di antara dua sujud. Kemudian tumak niatun, kemudian nina itu yang ke-12. Jadi kalau misalnya nomor 7 itu i'tidal, nomor 8 nina. Nina dalam i'tidal. Nomor 9 sujud 2 kali, nomor 10 nina di waktu sujud. Nomor 11 duduk di antara dua sujud, nomor 12-nya nina di waktu sujud. Mengapa kok mesti ada kalimat nina? Artinya begini, orang itu dalam sholat itu yang paling utama adalah tumak ninanya. Bisa jadi, mohon maaf ya, ini kalau kita ngaji, bukan jadi pengutamaan adalah bacaannya. Jadi yang penting tumak ninanya dulu, ngatur gerakannya dulu, menenangkan dulu, baru bacaan. Bukan bacaan yang diwajibkan, baru atau tanpa tumak nina. Itu benar artinya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada sholatnya buantar, bisa jadi orang itu tidak membaca atau bagaimana, tapi yang penting adalah tumanina. Nah, sekarang nanti apa arti tumanina nanti setelah bab ini ada. Jadi intinya seperti itu. Jadi yang penting bagi Anda adalah tumanina dulu, seperti apa, baru setelah itu membaca. Jadi sujudnya benar dulu, setelah itu adalah tumanina. Jangan sampai bacaannya dulu, tapi tidak tumanina. Ada sholat misalkan di bulan Ramadan, itu bisa jadi tidak membaca, tapi cuma nina atau bagaimana lah istilah seperti itu. Jadi tidak cepet-cepetan bacaannya, tapi yang penting adalah tuma nina. Ya, nomor 13 ya. Nah, sekarang yang ke-14 adalah duduk untuk membaca tasyahud ya. Berarti yang penting duduknya. Yang nomor 14 itu kan istilahnya di sini adalah Ar-Rabi Ar-Rabi'u Asyara. Sebentar ya, setiap kitab kok beda-beda. Ar-Rabi'u ada Ar-Rabi'ah. Ya. Ar-Rabi'u Asyarul Qudu, yaitu duduk fihi ing dalam. Bentar. Itu artinya adalah duduk untuk membaca tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah, duduk ya seperti itu ya. Duduk tasyahud ya. Ya benar. Al-khamisu asyara salat yang ya duduk tahiyat itu maksudnya seperti itu ya. Terus yang berikutnya lagi adalah membaca sholawat yang nomor 15. Yang 14 itu duduk untuk membaca tasyahud atau duduk tahiyat itu maksudnya tahiyat ya. Itu duduk tahiyatnya ya, itu yang wajibnya. Kemudian yang 15 adalah membaca sholawat Nabi waktu tahiyat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Kemudian yang terakhir adalah membaca salam. Salamnya di sini adalah salam yang
salam kanan, bukan salam kiri, ya. Sehingga kalau orang, mohon maaf, misalkan ada orang kentut di salam kiri, sebelum salam kiri, maka sholatnya tetap sah versi fikih. Tapi kalau misalkan setelah saya assalamualaikum salam kanan kemudian maaf kentut, maka salamnya sah, ya, sholatnya sah tanpa kalau dia itu salam kiri, artinya seperti itu. Jadi yang wajibnya adalah salam kanan, ya. Yang terakhir adalah, nah nih, ciri khasnya fikih selalu diakhiri dengan kalimat tartib, ya. Jadi tartib dulu, ya, urutan. Jadi mulai takbiratul ihram sampai pada akhir itu ada yang namanya tartib, ya. Oke, itu dulu, ya. Itu yang pertama. Itu yang tentang eh, rukun daripada salat. Aku mau keluar. Oh ya, berarti itu syarat dari rukun, maaf ya. Itu bab tentang rukun dari sholat. Jadi ada 14 penekanan-penekanan adalah niat. Kemarin waktu awal kita bahas niat itu ada di dalam hati. Kemudian setelah niat ada yang namanya takbiratul ihram. Setelah takbiratul ada yang berdiri, membaca Al-Fatihah, ruku, kemudian tumak ninah ruku, i'tidal, kemudian tumak ninah dalam i'tidal, sujud 2 kali, dua yang dalam sujud, sujud di antara 2 sujud, tumak ninah di waktu duduk, tasyahud akhir, duduk untuk membaca tasyahud, membaca salawat Nabi, dan membaca salam. Nah itu bab tentang rukun dari sholat. Ya, sekarang kita lanjut berikutnya lagi. Nah, sekarang niat. Nah, modal fikih dalam ini adalah setelah dibahas di depan, kemudian di bawahnya akan diterangkan. Sekarang niat itu apa saja, setelah niat, takbiratul ikram, apa saja setelah takbiratul ikram. Nah, kayak gitu. Jadi rinciannya seperti itu. Turun ada membaca surat Al-Fatihah, bagaimana syaratnya Al-Fatihah itu sah dan seterusnya. Nah, kayak gitu itu rincian dari kitab ini seperti itu. Oke ya. Saya lanjut aja ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Faslun ai hadza faslun, ya. Utawi iki pasal, ya. Setiap kitab ini kalau saya perhatikan kok beda-beda harokatnya. Makanya ini pentingnya ilmu alat nih. Makanya tadi saya bacanya kok ini kok beda dengan ini. Ya, 2 kitab saya baca, nama kitabnya sama tapi kok beda-beda. Jadi nanti saya paskan lagi sesuai dengan kemampuan saya. Ya. Aniyatu utawi niat salasun iku telu. Nah ini kan aniyatu salasun. Tadi itu kok al-khomisa. Ya. Setahu saya harusnya al-khomisu. Ya, kalau misalnya Anda lihat itu kan tadi kan faslun arkanus sholat. Utawi piro-piro rukunin sholat sab'atu. Itu yang benar seperti itu. Sab'ata tadi. Dan ini aniyatu utawi niat asa salah satu iku telung piro-piro darojatin derajat. Yang namanya niat itu ternyata ada 3 derajat. Ya, ingkanat selamun ono opo asolatu sholat fardon iku fardu. Nah ini kalau ini kan namanya karena itu tangsibu tarfaul kolbar tangsibul, kayak gitu itu ada rumusnya. Misalkan ya kalau inna itu tarfaul isma, kayak gitu itu dalam ilmu ilmu apa namanya, ilmu nahwu, ya istilahnya kaidahnya seperti apa. Nah ini iku asolatu sholat, maaf, iku fardon fardu itu yang ya. Wajaba mongko wajib apa qasdul fi'li neng nejo menyengaja pekerjaan watakinu atau gawean. Oh, qasdul saiki apa nejo gawe, istilahnya melakukan sesuatu gitu aja. Watakinu lan wajib nyataake, watakinu lan wajib nyataake, wal fardiyatu lan nejo salat bangsane fardu. Nanti saya terangkan. Nanti saya terangkan saya secara makna dulu. Itu yang nomor 1.
Wa ing kana salan lamun lan yen toh ono apa salat nafilatan iku salat sunah. Jadi yang pertama itu salat fardu, itu ketika salat fardu maka wajib eh, ya menyengajakan salat tersebut dan ta'in, memperjelas dari kefarduan salat tersebut. Yang kedua itu adalah salat sunnah. Jika salat sunnah itu bagaimana? Muakkotatan kang di waktu. Jadi kan sholat sunnah ada yang di waktu. Misalnya gerhana bulan ya otomatis kan saat gerhana bulan. Bukan gerhana bulan dilakukan di pagi hari. Nah, artinya kan sholat sunnah yang ada waktunya. Idul Fitri ya berarti tanggal setelah Ramadan habis. Ya, itu kan sholatnya sunnah. Nah ini ya. Kalau tibatin kaya sholat rawatib atau sholat rawatib ya. Ya setelah bajiyah atau bajiyah. Audatin utawa salat kang anduweni sababin sebab wajaba mongko wajib. Bentar saya terangkan nanti ya. Wajaba mongko wajib apa qasdul fi'li apa nejo gawe salat ya apa qasdul fi'li apa nejo gawe salat wa ta'yinu lan yen to yan wa ta'yinu lan nyotokake ta'yin menjelaskan kenapa nyatakake ya. Memperjelas nyatakake atau memperjelas dan memperjelas dari pekerjaan tersebut dari salat sunat tersebut. Wa in kana lamun ana apa salat nafilatan iku salat sunah. Nafilatan iku salat sunah. Mutlakon kang mutlak wajib mengko wajib qasdul fi'li apa nejo fi'li gawe salat. Fakot tok ya istilahnya ya itu saja ya tok itu. Oke, artinya seperti apa coba yuk ya kita lihat. Niat itu ada 3 tingkatan dalam sholat itu. Yang pertama adalah ingkana sholatu fardon, apabila itu sholat fardu maka wajib bermaksud mengerjakan serta menyertakan zuhur apa itu sholatnya. Apabila itu sholatnya wajib, maka harus disebutkan sholatnya sholat apa. Dan wajib pula menyebut ya ini kosdul fi'li. Ya, istilahnya apa itu? Menyinggung dari kefarduannya. Jadi kalau yang penting kalau niat, ini intinya. Usolli fardhu duhri, dah itu intinya seperti itu. Itu harus disebut ya niatnya. Jangan aku niat sholat, nah itu nggak bisa. Kalau itu duhur, ya harus disebut sholat duhur, ya. Itu kalau sholat wajib, ya. Kalau asar ya harus disebut asar. Makanya yang paling penting guru saya itu mengajarinya itu, yang penting niatnya usolli fardhu duhri, dia itu wajibnya itu. Aku berniat sholat duhur. Kemudian yang ke belakangnya itu hukumnya sunnah. Yang namanya sholat duhur itu otomatis 4 rakaat. Sorry pada duhri arba'a rakaatin mustaqbilal, yang namanya sholat otomatis menghadap kiblat. Yang namanya sholat duhur otomatis itu niatnya adalah fardhu lillahi ta'ala. Kalau itu sholat duhurnya itu dilakukan di sop paling depan, namanya adalah imam. Nah kayak gitu. Makanya imaman fardholillahi ta'ala. Tapi wajibnya adalah ini. Adalah wajib qasdul fi'li ta'yin. Yaitu menyengaja sholat tersebut dan memperjelas apa kefarduan dari sholat tersebut. Nah, maknanya seperti itu. Dan yang kedua, ingkanat nafilatan, apabila itu sholat sunnah, ya, yang dibatasi oleh waktu muakkotatan yang dibatasi oleh waktu seperti sholat rawatib yaitu qobliyah dan ba'diyah atau sholat sunnah yang terikat oleh sebab misalnya gerhana, nah itu ya dan jadi ya maka wajib mengerjakan sholat tersebut dan harus dinyatakan. Artinya apa? Ada namanya pernyataan usoli sunatal khusuf atau khusuf. Nah kalau itu gerhana bulan atau bagaimana, kalau itu matahari. Kalau itu qobliyah duhur maka harus disebutkan
sholli sunata duhri ro'ataini qobliyah. Nah, kayak gini. Ya, cuma kalimat ro'ate ini dan seterusnya tidak ditekankan dalam pasal ini. Ya. Kemudian kalau ya itu yang kedua. Yang terakhir, kanat, bentar. Kanat nafilatan mutlakon. Ya. Apabila itu salat sunnah yang mutlak tidak punya sebab, ya misalkan ya mau tidur, saya ingin sholat, nah sholatnya kan sholat saja, maka tidak usah sholat usolli sunatah itu tidak cukup ya. Itu maka wajib tanpa tayin menyebut saya itu sholat apa gitu loh ya. Ya sholat mutlak itu aja. Mutlak itu kan tidak ada sebab ya, tidak ada penyebab. Ya ingin sholat sholat saja itu boleh itu. Ya. Contoh kalau namanya air mutlak, jadi namanya air dimasukkan dalam ember namanya air ember, namanya air mutlak. Air dimasukkan dalam kolam namanya air kolam. Nah, air dimasukkan kolam jadinya air dalam ikan dalam kolam mungkin itu nyanyian bukan 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 air kolam ya saya. Nah itu namanya mutlak sama sholat sunnah juga namanya sholat sunnah mutlak juga ada. Nah ini ya itu yang nomor tiga ya. Jadi niat itu ada tiga. Yang pertama jika itu sholat fardu maka wajib mengerjakan dan serta menyatakan kefarduan dari sholat tersebut. Itu satu. Yang kedua, bila itu sholat itu sunnah yang dibatasi oleh waktu, contoh rawatib, ya qobliyah sama ba'diyah, atau sholat sunnah yang terikat oleh sebab. Contohnya adalah sholat gerhana. Maka wajib mengerjakannya sholat tersebut dan harus dinyatakan sholat sunnahnya apa. Misalnya gitu ya, apakah itu dia atau qobliyah atau itu sebabnya sebab tertentu. Misalkan kayak karena waktu gerhana, misalkan khusyuk. Ya. Ya, dan nomor tiga adalah sholat sunnah yang mutlak tanpa ada sebab, ya. Itu maka wajib mengerjakannya, tapi tanpa takyin menyebut sholat sunnahnya itu sholat sunnah apa seperti itu. Dan itu ya. Adapun keterangan di atas seperti aku bersembahyang usoli, ya ada qasdul fi'li dan takyin itu kalimat zuhur hadza ta'ala itu adalah dinyatakan kefarduannya. Nah, ini soalnya ya. Adapun kalimat fi'li usoli ta'yin duhri au qason itu adalah salah satu keterangan dari kalimat-kalimat yang di atas. Itu kan ada kalimat qasdul fi'li, ada kalimat fardon ya misalnya. Nah, itu artinya adalah kefarduan. Oke, dua pasal itu lumayan ini ya, nguras tenaga banyak pasal ini. Sebelum saya membahas tentang takbiratul ihram, tiga pasal saja cukupnya. Nanti kita besok ini lagi membahas tentang Fatihah. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau mau tanya. Biasanya Mas siapa ini yang rajin ya? Ada yang mau tanya silakan, Mas Faisal atau Mas Bangkit atau yang lainnya kalau mau tanya ya. Kalau tidak ada, saya lanjut lagi ke pasal berikutnya. Ya. Silakan kalau mau tanya silakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, satu lagi ya pasal ya. Bisa dipahami enggak ini? Bisa ya, insya Allah pelan-pelan. Karena ngaji Safinatun aja versi mahasiswa dengan versi saya SD berbeda teman. Lafal harus main. Tiap kita kok harokatnya beda harus paham. Oke, saya lanjut satu pasal lagi. Kalau ini ya cukup nanti biar kita salat isya. Secukup. Tidak terlalu melebar maksud saya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayhada faslun. Ya, utawi iki pasal. Ayhada faslun. Utawi iki pasal. Syurutu syurutu takbiratul ihrami. Utawi piro-piro syaratnya takbiratul ihram. Nah, hanya orang yang ngaji ya yang bisa seperti ini. Makanya ada dalam usul fikih itu atau ada dalam keterangan orang yang berilmu itu dalam beribadah itu lebih berbobot daripada orang yang tidak berilmu.
Contoh kayak gini, niat saja kita ada 3. Fardu aja ada 17. Sekarang hanya Allahu Akbar, takbiratul ihram saja. Dibahas sampai sekian ya. Ya hanya orang yang mau ngaji. Kalau nggak ngaji ya nggak tahu. Makanya sholatnya orang yang berilmu itu lebih berbobot dari orang yang tidak berilmu. Orang yang mohon maaf ya tadi ya, bisa jadi tidak, orang yang berilmu tidak membaca bacaan sholat ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, karena dia tahu bahwa bacaan tersebut tidak wajib. Yang wajib adalah takbiratul maaf, yang wajib adalah tumak ninahnya, bukan bacaannya. Nah, kayak gitu. Jadi berbobot itu lah ya. Ya karena ilmunya tahu ya. Syurutu takbiratul ihrami utawi piro-piro syarate takbiratul ihram. Jadi Allah Akbar saja ternyata ada syaratnya. Sitah tuh, ini kan sitapa ini. Ini saya kitab ini yang versi ini. Ya, mohon maaf ya. Ya kayak yang warna hijau itu sitata. Kalau menurut saya itu sitatu. Syurutul Fatihati, maaf, tadi syurutul takbiratul ikhrami utawi syarat-syaratnya takbiratul ikhram. Maaf. Oh ya, sitata iku 6. Ya, ada 6 ya. Asyara 16, ada sitata benar. Ada 16 syarat dalam takbiratul ihram. Yang pertama, angtakoa halatal qiyami. Yento tumiba apa takbiratul ihram halatal qiyami ing nalikane ngadeg. Dari takbiratul ihram itu hanya dilakukan ya saat berdiri gitu aja. Ya, jadi kalau takbiratul ihram duduk itu namanya sholat sedang duduk. Atau mohon maaf ya, menempatkan takbiratul ihram di jalanan. Mohon maaf ya, demonstrasi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tidak tepat itu. Karena takbiratul ihram secara syarat ini yang bagus, dia berdiri gitu aja. Kalau bisa malah wudhu. Ya, kayak itu. Jadi dapat takbir. Ya, ada tempatannya sendiri-sendiri. Ya. Kalau ini yang pertama kudu temikon nalikane ngadeke salat fardu ya. Fil fardhi ing dalem salat fardu. Wa fil fardhi ing dalem salat fardu wa ing takuna lan jangan yen ta ana apa takbiratul ihram bil arabiyatun iku kelawan bangsa Arab. Yang kedua, takbiratul ihram itu dilakukan dalam bahasa Arab. Jangan sampai mengatakan Allah Allah Maha Besar, itu tidak boleh. Kalau pas sholat seperti itu tidak boleh. Harus Allahu Akbar. Ya. Jadi tidak boleh pakai bahasa Inggris apalagi. Great of God, tidak boleh. Saya apa? Kalau Allah Maha Besar, ya, tidak boleh. Allah Maha Agung, tidak boleh. Harus bahasa Arab. Allah Akbar. Itu yang kedua. Watang ang takuna enan yang tak ana apa takbiratul ihram biladin jalalati iku kelawan lafal jalalah, lafal Allah. Jadi Allah itu harus Allah, jangan diganti dengan Tuhan. Tuhan itu tidak boleh. God, God ya juga tidak boleh. Pangeran, pangeran juga tidak boleh. Harus jalalah, menyebut nama Allah. Bila di akbari, lafadznya harus menyebutkan kalimat akbar, agung. Jangan diganti dengan Allah Karim, nggak boleh. Allah Azim, nggak boleh. Allah Agung, ya nggak boleh. Allah Besar juga nggak boleh. Allah Akbar, ya itu aja. Mengapa Akbar? Ini saya nggak bisa, ya. Nggak bisa menerangkan ya. Kenapa kok seperti itu? Ya. Wata tribulan urut, bainal lafdo ini ing dalam lafat loro. Tertib, jangan dibalik. Akbarullah, ya nggak boleh. Harus tertib, bukan akbarullah. Tertib itu Allah Akbar. Nah, itu jangan dibolak-balik, itu tertib. Jadi kemarin waktu di bab awal kita bahas apa itu tertib, apa itu niat. Dan yang keenam, wala yang mudah hamzatal jalalain. Dan yang keenam adalah tidak memanjangkan wala yang mudah. Dan yang ora dawaake hamzata ing hamzah al jalalati ing lafali Allah, tidak memperpanjang lafal Allahnya. Allah Akbar itu enggak boleh. Jadi istilahnya hanya Allah Akbar, jangan Allah Akbar. Nah, ini salah. Ya, jadi ya mudah hamzatan, memanjangkan lafal hamzah. Yang ketujuh wa adama maddi bain.
lan ora mendawakake, tidak memanjangkan madi bain huruf baknya. Berarti Allah Akbar itu salah. Jadi Allahu Akbar dari jangan Akbar, barnya panjang. Itu arti adada wa adama madi bain. Tidak memanjangkan baknya akbar. Ya, kalimat akbar itu lafal akbar. Nah, itu nomor 7. Yang ke-8 wa alla yamuddi lan yentoh ora maaf. Wa alla yusyad di jilbai lan yentoh ora nasdiake sebentar ya. Nasdiake ini yang ke-8. Baknya tidak boleh dibaca, tidak mentasjidkan huruf ba ya. Lafal akbar. Berarti Allahu Akbar. Barnya jangan kasar. Tasdid itu tidak boleh. Jadi Allahu Akbar tapi mati, tapi bukan tasdid. Ya, itu salah. Berarti kan bar itu salah ya. Tapi adalah mati. Ya itulah apa namanya ilmu tajwid harus paham ya di sini. Ini kalau tatap muka bagus lagi nih tulisan-tulisannya yang benar seperti apa. Ya besok kalau tatap muka mungkin Mas Bangkit sediakan papan aja Mas Bangkit ya, atau di kelas itu malah enak lagi. Ya tunjukkan tulisan-tulisannya. Ya. Ya yang ke-9 wa alla yazida wawan lan yento ora yazida nambahi ya wawan ing huruf wawu sakinatan kang mati au munah au mu apa au mutaharrikatan utawa wawu kang urip ya hidup yang mutaharrikatan baina kalimat ini ing dalam antarane kalimat loro ya artinya apa coba kita lihat nomor 9 sebelum lafaz Allah tidak boleh ditambah wawu ini itu kan Allah itu kan pakainya hamzah Allah yaitu menambahkan huruf wawu wawah wow nah itu harus fasih yang benar adalah hamzah Allah bukan wawah nah itu makanya orang yang ngaji Allah hamzah dengan wawah itu salah harusnya adalah Allah bukan wawan menambahi huruf wawu kayak gitu artinya ya ini kalau udah diterangkan susah makanya saya menerangkannya per kalimat ya sekarang nomor 10 walai sida lain orang nambahi sapa wong qabla jalalaini ing dalem sakjurunge jalalaini lafat Allah ya artinya apa nomor 10 di antara lafat Allah dan akbar tidak boleh berhenti lama wala yasida lain nambah ya oh iya benar berarti lafal awal itu ditambahkan hurufnya itu dengan kita ulangi walaisana yang nambahi sapa wong qabla jari dalam lafal jalan ada tambahan itu istilahnya tidak boleh terlalu berhenti nambah ya terlalu lama misalkan gini Allah Akbar nah itu tidak boleh harus Allahu Akbar atau digabung Allahu Akbar ya itu jangan sampai Allah Akbar atau nama-nambahi yang lainnya ya, sebut nah gitu ya jadi artinya langsung nah yang ke-11 wa alla yaqifa lantara mandek sapa wong baina kalimatin takbiratun ing dalem diantar ing dalem kalimat loro nih takbiratul ikram ya takbir
Wakfan kelawan mandek tawilan kang suwe. Maaf ini kitabnya salah ini. Tak ulangi ya. Yang nomor 10 antara dua kitab ini berbeda. Yang nomor 10 itu tidak menambahkan sebelum lafal jalawa, jadi menambahkan huruf wawu di, di antara setelah alif, ya menambahkan huruf wawu setelah wawah itu jadinya. Wawah itu tidak boleh itu, ya. Dan itu yang ke berapa tadi? 10. Lah terus yang ke 9 itu berarti apa? Ya sida wawan, menambahkan huruf wawu tapi yang mati atau hidup, ya. Antara yang 9 sama 10 mirip, ya. Tapi yang ke-11 itu adalah jangan berhenti terlalu lama antara kalimat Allah dan kalimat akbar. Wala qasirotan lan ora mandek kang sedelat, ya. Atau tidak boleh berhenti yang sebentar. Allah akbar. Nah, itu tidak boleh lagi. Allah akbar. Itu juga tidak boleh. Jadi Allahu akbar. Nah, gitu. Nah, itu. Nah, itu ya. Kalimat ini kalimat takbir loro wapan iklawan mandek tawilatan kang suwi wala kosiratan dan ora mandek kang sedilat. Itu sing 11. Sekarang 12. Wa alla yusmi'a yang teh ora urungu sapa wong nasfahu ing awak dhewe wong. Nah ini seluruh huruf-huruf takbiratul ihram itu harus didengar oleh orang yang membaca takbiratul ihram itu sendiri, ya. Jami'a ing sekaliane hurufiha pira-pira huruf takbiratul ihram. Jadi semua huruf alif, lam, ha, alif, ka, ba, ro, orang yang membaca takbiratul ihram harus mendengarkan. Jadi jangan membaca takbiratul ihram dalam hati itu tidak boleh. Secara fikih tidak boleh. Hanya ini, ya. Jadi semua hurufnya harus terdengar. Ya, waktu khulul waktu lan manjingnya waktu film oti ing dalam sholat kang di waktu. Jadi membaca takbiratul adzan di sini sebentar. Berhenti sebentar. Sebentar ada Isya. Ya, ini Rasul. Allahumma rabbana dzalika Muhammad. Oke, saya lanjut aja ya. Biar selesai soal Isya. Ya. Waktu kulil waktu lan lebune waktu film wakatin dalam waktu kan ditentukan. Jadi kalau takbiratul ihram sholat duhur ya otomatis telah tiba waktu sholat duhur gitu. Jangan sholat duhur malah biasa. Tapi tidak kecuali jamak, ya. Dan itu yang ke 13. Sekarang yang 15 wa iko uha lan ya iko itu kan nih, bentar ya. Ini baake. Iko walan nih baake takbiratul ihram halal istiqbali nalikane madhep kiblat. Jadi takbiratul ihram diucapkan ketika menghadap kiblat. Nah, kayak gini ya. Luar biasanya takbiratul ihram seperti ini. Jadi orang takbir bisa jadi bebas, tapi hanya takbiratul ihram harus menghadap kiblat. Wala yukhilla lan entah ora yukhilla ngerusakake sapa wong biharti kelawan sak huruf min hurufika saking pira-pira hurufe takbiratul ihram. Ya jangan merusak huruf-huruf takbiratul ihram. Jangan Allah menjadi wallah, akbar menjadi akbar, itu juga salah. Itu merusak huruf, ya. Tidak boleh itu, ya. Allahu Akbar harus diucapkan, tidak boleh merusak atau merubah satu huruf dalam kalimat takbiratul ihram. Itu aja. Dan yang terakhir, wa takhiru takbiratul ihram lan ngakhiraki takbiratin takbire makmum al makmumi makmum an takbiratul ihram saking takbire imam. Artinya apa ini?
Bila sebagai makmum, takbiratul ihram harus sesudah imam. Jangan mendahului takbiratulnya imam, kemudian makmum takbiratul duluan. Itu tidak boleh. Jadi imam dulu, baru makmum. Seperti itu. Susah ya. Besok kalau tatap muka, saya tuliskan tulisan-tulisannya. Maksudnya seperti apa, nanti saya tulis di papan. Terus saya tulis dulu di kertas, mungkin seperti itu. Nanti biar mudah memaknainya. Bisa dipahami enggak? Saya ulangi ya. Ada 16 takbiratul ihram itu syaratnya. Yang pertama harus dibaca ketika berdiri, ya, saat sholat itu tiba. Yang kedua harus dibacakan dengan lafal bahasa Arab. Yang ketiga harus dengan lafal Allah Jalal. Yang keempat harus lafal Akbar. Yang kelima, tartib di antara kedua huruf tersebut. Artinya Allahu Akbar, bukan Akbar, Akbarullah. Yang keenam adalah Hamzah lafal Allah tidak boleh dibaca panjang. Allahu Akbar, tidak boleh. Yang ketujuh, baknya, Akbar, barnya, tidak boleh dibaca panjang. Akbar, salah. Ya, harus pendek. Baknya, nomor 8, tidak boleh dibaca tasdid. Bar, itu sudah salah. Yang ke-10, maaf 9, sebelum lafal Allah tidak boleh ditambah huruf wawu, tidak boleh. Ya, itu. Kemudian yang ke-11 ada tambahan di antara Allah wa akbar, mungkin seperti itu, ada huruf tambahan, tidak boleh ada tambahan itu huruf, ya, tidak boleh, ya, itu ya. Ya, itu ya. Kemudian yang berikutnya lagi, tidak boleh berhenti terlalu lama Allah Akbar, atau yang terlalu sebentar juga tidak boleh. Ya, ada itu, jadi intinya imbang. Ya, itu yang ke-11. Ya. Kemudian yang ke-12, semua huruf takbiratul ihram harus didengar oleh telinga orang yang salat atau musolli. Yang ke-13, huruf tiba harus takbiratul ihram dibaca sudah tiba waktu sholat tersebut. Duhur ya waktu duhur. Yang ke-12 adalah Allahu Akbar diucapkan ketika menghadap kiblat, harus menghadap kiblat. Yang 15 tidak boleh merusak atau merubah satu huruf pun dari kalimat Allahu Akbar. Dan yang terakhir adalah bila sebagai makmum maka takbiratul ihramnya harus setelah imam. Oke, itu aja dulu ya. Lumayan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada ya kita tutup dengan tipil kolom ya. Terima kasih Mbak Ainun, Mbak Eni, Mas Faisal dan Mas Bangkit. Mbak Riri ini Mbak Riri dosen apa ya? Mbak Riri siapa ya? Mbak Riri, Mbak Sri Hartati, Mbak. Alhamdulillah. Kenapa? Alhamdulillah sehat Pak. Matur suwun. Alhamdulillah. Mbak Riri makasih ya. Mbak Sidna juga sama ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada ya cukup ini sholat isya dulu. Untuk minggu depan nanti situ saya infokan dulu ya, karena kan ada ya masih pada di rumah, apakah tetap Zoom atau bagaimana, nanti saya infokan lagi ya. Kemarin saya tanya Mas Bangkit, katanya baiknya Pak Agung aja bagaimana, sementara saya pakai ini karena masih pada pulang ya. Oke, itu aja dulu. Mari kita doa tipil kulub ya, biar panjenengan semua bisa sholat isya bersama di musola atau masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha ala alihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi
ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Terakhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbin qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa nuril absari wa riya ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, jangan lupa sholat habis ini langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gu. Iya, sama-sama. Ya. Saya tutup dulu ya. Yes. Ya, makasih semuanya. Ya, 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hitungan ketiga mati. 1, 2.